Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang insya Allah dengan sholawat dan salam kita lantunkan, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Khairul Abidin, NIM 315023000163 dari mahasiswa PJJ Unisula Semarang. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada zaman dinasti Abbasiyah. Pengertian pendidikan masa Abbasiyah. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Tanpa pendidikan manusia tidak akan menjadi manusia dalam arti sebenarnya, yaitu manusia yang utuh dengan segala fungsinya, baik fisik maupun psikis. Istilah pendidikan pada konteks Islam pada umumnya mengacu kepada maksud al-tarbiyah, al-ta'dib, al-talim. Untuk itu perlu dikemukakan uraian dan analisis kepada ketiga istilah tersebut. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas al-As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentang waktu yang sangat panjang, yaitu 5 abad, dimulai dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah, dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Kelahiran Bani Abbasiyah erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Golongan Syiah selama ini pemerintah Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini bergejolak sejak pemerintahan terhadap Husain bin Ali dan pengikutnya di Karbala. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah di kalangan orang Syiah dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Ia telah dibai'ah oleh orang-orang Syiah sebagai imam. Tujuan utama dari perjuangan Muhammad bin Ali untuk merebut kekuasaan dan jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah, karena menurut keyakinan orang Syiah, keturunan Bani Umayyah tidak berhak menjadi imam atau khalifah. Yang berhak adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib, sedangkan Bani Umayyah bukan berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya golongan ini memakai nama Bani Hashim, belum menonjolkan nama Syiah atau Bani Abbas. Tujuannya adalah untuk mencari dukungan masyarakat. Bani Hashim yang bergabung dalam gerakan ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Keturunan ini bekerja sama untuk menghancurkan Bani Umayyah. Strategi yang digunakan untuk menggulingkan Bani Umayyah ada 2 tahap. 1. Gerakan secara rahasia. Propaganda secara rahasia. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia
Akan tetapi Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad. Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan di Haran sebelum akhirnya dieksekusi. Ia mewasiatkan kepada adiknya Abdul Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika ia telah mengetahui bahwa akan dieksekusi dan memerintahkan untuk pindah ke Kufah. 2. Tahap terang-terangan dan terbuka secara umum. Tahap ini dimulai setelah terungkap surat rahasia Ibrahim bin Muhammad yang ditujukan kepada Abu Musa al-Khurasani agar membunuh setiap orang yang berbahasa Arab di Khurasan. Setelah Khalifah Marwan bin Muhammad mengetahui isi surat rahasia tersebut, ia menangkap Ibrahim bin Muhammad dan membunuhnya. Setelah itu pimpinan gerakan oposisi dipegang oleh Abdul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, saudara Ibrahim bin Muhammad. Abdul Abbas sangat beruntung karena pada masanya pemerintahan Marwan bin Muhammad telah dimulai lemah dan sebaliknya gerakan oposisi semakin mendapat dukungan dari rakyat dan bertambah luas pengaruhnya. Keadaan ini tambah mendorong semangat Abdul Abbas untuk menggulingkan Khalifah Marwan bin Muhammad dari jabatannya. Untuk maksud tersebut, Abdul Abbas mengutus pamannya Abdullah bin Ali untuk menumpas pasukan Marwan bin Muhammad. Pertempuran terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad dengan pasukan Abdullah bin Ali di tepi sungai Al-Yab, Al-Sagirdi, Iran. Marwan bin Muhammad terdesak dan melarikan diri ke Mosul, kemudian ke Palestina, Yordania, dan terakhir di Mesir. Abdullah bin Ali terus mengejar pasukan Muhammad sampai ke Mesir dan akhirnya terjadi pertempuran di sana. Abdullah Muhammad pun akhirnya tewas karena pasukannya sudah sangat lemah, yaitu pada 20 Zulhijjah 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Abdullah bin Muhammad diangkat dan dibaiat menjadi khalifah. Dalam pidato pembaiatan tersebut, ia antara lain mengatakan, "Saya berharap semoga pemerintahan kami Bani Abbas akan mendatangkan kebaikan dan kedamaian pada kalian. Wahai penduduk Kufah, bukan intimidasi, kezaliman, malapetaka dan sebagainya. Keberhasilan kami berserta Ahlul Bait adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hai penduduk Kufah, kalian adalah tumpuan kasih sayang kami. Kalian tidak pernah berubah dalam pandangan kami, walaupun penguasa yang zalim atau Bani Umayyah telah menekan dan menganiaya kalian. Kalian telah dipertemukan oleh Allah dengan Bani Abbas, maka jadilah kalian orang yang berbahagia dan yang paling kami muliakan. Ketahuilah hai penduduk Kufah, saya adalah Al-Fasah." Setelah Abdul Abbas resmi menjadi khalifah, ia tidak lagi mengambil Damaskus sebagai pusat pemerintahan, tetapi ia memilih Kufah sebagai pusat pemerintahannya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Para pendukung Bani Umayyah masih banyak yang tinggal di Damaskus. 2. Kota Kufah jauh dari Persia, walaupun orang-orang Persia merupakan tulang punggung Bani Abbas dalam menggulingkan Bani Umayyah. 3. Kota Damaskus terlalu dekat dengan wilayah kerajaan Byzantium yang merupakan ancaman bagi pemerintahannya. Akan tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur pada 754 sampai 775 Masehi dibangun sebagai ibu kota dinasti Bani Abbas yang baru. Masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Selama dinasti Bani Abbasiyah berdiri, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan itu, para sejarawan biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah pada 4 periode.
1. Masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijrah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsik 232 Hijriah atau 847 Masehi. Kedua, masa Abbasiyah 2, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Masa Abbasiyah 3, yaitu dari berdirinya Daulah Buwaihiyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 atau 1055 Masehi. 4. Masa Abbasiyah keempat, yaitu masuknya kaum Saljuk di Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada Masa Abbasiyah 1. Masa ini diawali sejak Abdul Abbas menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Watsik. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Pada masa ini ada 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Mereka adalah Khalifah Abdul Abbas As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Al-Rasyid, Al-Amin, Ibrahim Al-Mutasim, dan Al-Wasik. Kedua, masa Abbasiyah 2. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buwaihiyah bangkit memerintah. Sepeninggalan Al-Wasik, Al-Mutawakkil naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Al-Mutawakkil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki berhasil mengontrol pemerintahan. Ada 4 khalifah yang dianggap hanya sebagai simbol pemerintahan daripada pemerintahannya yang efektif. 4 pemerintahannya adalah Al-Mutasir pada 861 sampai 862 Masehi, Al-Musta'in 862 sampai 866 Masehi, Al-Mu'tas 866 sampai 896 Masehi, dan Al-Muhtadi 869 sampai 870 Masehi. Masa pemerintahan ini dinamakan masa disintegrasi dan akhirnya menjalar ke seluruh wilayah hingga banyak wilayah yang memisahkan diri dari wilayah Abbas dan menjadi wilayah mereka seperti Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. Ketiga, masa Abbasiyah 3. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buwaihiyah, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Muhtafi 946 Masehi sampai dengan Khalifah Al-Qaim 1075 Masehi. Kekuasaan Buwaihiyah sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu, Persia Timur, Transokania, dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak tahun 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kekhalifahan Baghdad jatuh sepenuhnya pada suku bangsa Turki. Untuk keselamatan, khalifah meminta bantuan kepada Bani Buwaihiyah. Dinasti Buwaihiyah cukup kuat dan berkuasa karena mereka masih menguasai Baghdad yang merupakan pusat dunia Islam dan menjadi kediaman khalifah pada akhir abad ke-10.
kedaulatan Bani Abbasiyah telah begitu lemah sehingga tidak memiliki kekuasaan di luar kota Baghdad. Kekuasaan Bani Abbasiyah berhasil dipecah menjadi dinasti Buwahiyah di Persia pada 932 sampai 1055 Masehi, dinasti Samawiyah di Khurasan, dinasti Hamdaniyah di Suriah pada 924 sampai 1003 Masehi, dinasti Umayyah di Spanyol pada 756 sampai 1030 Masehi, dinasti Fatimiyah di Mesir pada 969 sampai 1171 Masehi, dan dinasti Ganjawi di Afghanistan. 4. Masa Abbasiyah 4 pada 447 Hijriah sampai 1055 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa ini ditandai dengan ketika kaum Saljuk menguasai dan mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa Saljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam terutama bagian timur. Masa kejayaan peradaban Bani Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, yaitu 786 sampai 809 Masehi, dan anaknya Al-Ma'mun pada 813 sampai 833 Masehi. Ketika Al-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin. Walaupun ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Pada periode pertama pemerintah Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah memang orang-orang yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Peradaban dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaan pada masa Bani Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan budaya Islam daripada perluasan wilayah. Perbedaan pokok dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Di zaman Khalifah Harun al-Rasyid adalah zaman yang gemilang bagi Islam. Zaman ini kota Baghdad mencapai puncak kemegahannya yang belum pernah dicapai sebelumnya. Harun sangat cinta pada sastrawan, ulama, filosof yang datang dari segala penjuru ke Baghdad. Salah satu pendukung utama tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan tersebut adalah didirikannya pabrik kertas di Baghdad. Orang Islam pada awalnya membawa kertas dari Tiongkok. Usaha pembuatan kertas erat kaitannya dengan perkembangan Universitas Islam. Popularitas Bani Abbasiyah ini juga ditandai dengan kekayaan yang dimanfaatkan oleh Khalifah al-Rasyid untuk keperluan sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi didirikan. Dan pada masanya telah ada sekitar 800 orang dokter. Selain itu pemandian umum didirikan. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada zaman inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. 1. Ilmu kedokteran. Pada mulanya ilmu kedokteran telah ada pada saat Bani Umayyah. Ini terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran di Sapur dan Haran. Dinasti Abbasiyah telah banyak melahirkan dokter terkenal, diantaranya sebagai berikut. Hunain ibnu Ishaq pada 804 sampai 874 Masehi.
terkenal sebagai dokter yang ahli di bidang mata dan penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Ar-Razi pada 809 sampai 1036 Masehi terkenal sebagai dokter yang ahli di bidang penyakit cacar dan campak. Ia adalah kepala dokter rumah sakit di Baghdad. Buku karangannya di bidang ilmu kedokteran adalah Al-Ahwi. Ibnu Sina pada 980 sampai 1036 Masehi. Yang karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun fi Atib dan dijadikan sebagai buku pedoman bagi universitas di Eropa dan negara-negara Islam. Ibnu Rus pada 520 sampai 595 Masehi terkenal sebagai dokter di bidang penelitian pembuluh darah dan penyakit cacar dan lain-lain. Ilmu tafsir. Pada masa ini muncul dua aliran, yaitu ilmu tafsir al-matsur dan tafsir bir-razyi. Aliran yang pertama lebih menekan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan pendapat tokoh-tokoh sahabat. Sedangkan aliran tafsir yang kedua lebih menekankan pada logika atau rasio dan nas. Di antara ulama tafsir yang terkenal pada masa ini adalah Ibnu Jarir al-Tabari pada 310 Hijriah dengan karangannya Jamil al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Al-Ba'id Hawi dengan karangannya Ma'alim al-Tanjil. Al-Jassari dengan karyanya Kasaf. Ar-Razi pada 865 sampai 925 Masehi dengan karangannya Al-Tafsir Al-Kabir dan lain-lainnya. Ilmu hadis. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 707 sampai 720 Masehi, dari Bani Umayyah sudah mulai usaha untuk mengumpulkan dan membukukan hadis. Akan tetapi perkembangan ilmu hadis yang paling menonjol pada masa Bani Abbasiyah, sebab pada masa inilah muncul ulama-ulama hadis yang belum ada tandingannya sampai sekarang. Di antara yang terkenal ialah Imam Bukhari pada tahun 256 Hijriah. Ia telah mampu mengumpulkan sebanyak 7.257 hadis dan setelah diteliti terdapat 4.000 hadis sahih dari yang telah berhasil dikumpulkan oleh Imam Bukhari yang disusun dalam kitabnya Sahih Bukhari. Imam Muslim pada tahun 251 Hijriah terkenal sebagai seorang ulama hadis dengan bukunya Sahih Muslim. Buku karangan Imam Bukhari dan Muslim di atas lebih berpengaruh bagi umat Islam daripada buku-buku hadis lainnya, seperti Daud oleh Abu Daud pada 257 Hijriah, Sunan Al-Tirmizi oleh Imam Al-Tirmizi pada tahun 287 Hijriah, Nasai oleh Al-Nasai pada tahun 303 Hijriah, dan Sunan Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah. Ilmu tasawuf. Dalam bidang ilmu tasawuf juga muncul ulama-ulama yang terkenal pada masa pemerintahan Abbasiyah, meninggalkan karyanya yang masih beredar sampai sekarang, yaitu buku Ihya al-Din yang terdiri dari 5 jilid. Al-Halat pada tahun 858 sampai 922 Masehi menulis buku tentang tasawuf yang berjudul Al-Tawasin. Al-Tusi menulis buku Al-La'mu fi Al-Tasawuf. Al-Qusairi pada tahun 465 Hijriah dengan bukunya Al-Risalat Al-Qusairiyat fi Ilm Al-Tasawuf. Ilmu matematika. Terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Arab menghasilkan karya di bidang matematika. Di antaranya ahli matematika Islam yang terkenal adalah Al-Khawarizmi
adalah seorang pengarang kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau ilmu hitung dan penemu angka nol. Tokoh lainnya adalah Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas, terkenal sebagai ahli ilmu matematika. Dan masih banyak lagi ilmu yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah, yang terlihat bahwa saat Khalifah Al-Mutansir pada tahun 1226 sampai 1242 Masehi memerintah, ia berpendapat Mustansiriyah di Baghdad yang dapat dibanggakan karena telah mampu melampaui daerah Eropa. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Menurut W. Montgomery bahwa beberapa faktor penyebab kemunduran Bani Abbasiyah adalah: 1. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya antara penguasa dan pelaksana pemerintah sudah sangat rendah. 2. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. 3. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat itu, kekuatan militer menurun. Khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Masa akhir kekuasaan Bani Abbasiyah. Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Ia adalah saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa di Cina sampai ke Asia Tenggara, dan saudaranya Mongke Khan yang menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Pada mulanya Hulagu Khan mengirim suatu tawaran kepada Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir, Al-Mu'tasim Billah, untuk bekerjasama menghancurkan gerakan asasin. Tawaran tersebut tidak dipenuhi oleh Khalifah. Oleh karena itu, timbullah kemarahan dari pihak Hulagu Khan. Pada bulan September 1257 Masehi, Hulagu Khan melakukan penjarahan terhadap daerah Quraisyan dan mengadakan penyerangan di daerah itu. Hulagu Khan memberikan ultimatum kepada Khalifah untuk menyerah, namun Khalifah tidak mau menyerah, dan pada tanggal 17 Januari 1258 Masehi, tentara Mongol melakukan penyerangan. Pada waktu penghancuran kota Baghdad, Khalifah dan keluarganya dibunuh di suatu daerah dekat Baghdad, sehingga berakhirlah Bani Abbasiyah. Penaklukan itu hanya membutuhkan beberapa hari saja. Tentang Mongol tidak hanya menghancurkan kota Baghdad, tetapi mereka juga menghancurkan peradaban yang berupa buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah, hasil karya umat Islam yang buku-buku itu dibakar dan dibuang ke sungai Tigris sehingga berubah warna airnya tersebut menjadi jernih, menjadi hitam kelam karena lunturan air tinta dari buku-buku tersebut. Sekian, terima kasih. Sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dalam penyampaian presentasi saya menyampaikan, bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.